Selamat pagi menjelang siang, sahabat Istana Bonsai Bali, sahabat bonsai Dewata, sahabat bonsai Nusantara. Hari ini kita berbagi inspirasi salah satu proses lanjutan koleksi bonsai kita. Jadi hari ini kita berbagi inspirasi satu bonsai dengan jenis wacang, sahabat. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Pak Ponok Gunawan, Pak Deni Bahtiar, Pak Rob Roy, dan Pak Kadek Wahyu Suryanata. Jadi di pagi menjelang siang hari ini saya lakukan proses lanjutan untuk bonsai wacang ini. Jadi bonsai wacang ini kurang lebih kita proses sudah sekitar 3 tahun, sahabat. Jadi 3,5 tahunan. Jadi dengan proses di pot, jadi hampir semua kita lakukan ini di pot. Jadi bahan yang saya dapat memang dari teman-teman memang dengan karakter seperti ini. Jadi mungkin sudah pernah kita review sebelumnya atau saya share langsung sebelumnya. Jadi karakter bonsai wacang ini memang memiliki karakter yang sangat-sangat tua sekali, tentunya dengan batang yang sudah sangat lapuk, dalam artian sudah sangat tua. Selamat pagi Pak Bay, Pak Arta Toyota, Pak Pituwayan, Pak Kono Gunawan. Oke, Rajeng, selamat pagi Pak Kono, Rajeng Rahayu. Jadi karakter batang wahong ini memang sudah sangat tua. Jadi ini adalah proses alam, sahabat. Jadi proses alam yang kita desain ataupun kita proses menjadi suatu konsep pohon bonsai, tentunya dengan konsep pohon di alam yang memiliki karakter yang sangat kuat dan ketuaan yang sangat luar biasa. Jadi kita desain sedikit agak subur di atas, karena dengan bahan alam yang sangat tua seperti ini, ada titik tumbuh, ada kambium yang berjalan di belakang seperti ini. Jadi kita maksimalkan, kita buat dengan konsep bunjin, sahabat. Jadi sedikit bunjin ataupun menjuntai ke bawah. Pak Pipin Art Bonsai, selamat pagi Pak Pipin, Pak Haji, Pak Wayan Suwarto, selamat pagi. Jadi pohon ini memang yang menjadi nilai lebih adalah karakter, sahabat. Jadi karakter batang yang memang sudah sangat tua. Jadi pohon dengan jenis wahong. Jadi saya kira ini adalah wahong laut. Dan memang kondisi yang saya dapat dulu, pohon ini memang kondisi sudah disambung. Jadi di sini disambung sekitar 3,5 tahun yang lalu. Jadi dengan sambungan yang tidak besar. Jadi kita besarkan semua ini proses, kita lakukan proses di pot. Dan tentunya pembentukan tajuk-tajuk dan cabang-cabang. Jadi ingin saya tampilkan karakter pohon ini, jadi dengan karakter yang memang dia sangat tua dan pelampukan batang yang sangat ekstrim. Jadi saya tampilkan karena ada perjalanan kambium yang cukup besar. Jadi ingin saya tampilkan karakter pohon di atas yang sedikit rimbun, tentunya dengan daun yang sangat subur. Jadi ada kesan yang ingin kita sampaikan, bahwa dengan karakter yang pohonnya sangat tua, tapi dengan tempat yang sangat bagus mungkin, ataupun tempat yang sangat cukup tentunya antara sinar dan makannya. Jadi pohon di atas ini bisa tampil dengan sangat subur. Jadi bisa menjadi
suatu pemandangan yang sangat indah. Jadi ada beberapa batang yang memang berkarakter mati dan karakter tua seperti ini, dikombinasikan dengan tentunya percabangan dan daun yang sangat subur. Pak Raka Jiwa Seni, terima kasih Pak Raka. Pak Nomo Jawali, terima kasih. Selamat pagi tentunya. Pak Nasuka Rihanisa, selamat pagi. Jadi konsep untuk pohon ini memang ingin saya buat karakter tua tentu di bawah dan karakter yang sangat subur dan tentunya yang indah di atas. Jadi perpaduan antara dua karakter ini yang ingin saya tampilkan pada pohon ini. Jadi pohon ini memiliki keindahan di dua sisi. Jadi di satu batang mungkin sahabat bisa lihat dari tekstur batang yang sangat luar biasa, dan saya kombinasikan tentunya dengan pola daun dan kesuburan daun yang bisa maksimal. Jadi pohon ini merupakan pohon okulasi sahabat. Jadi batang bawah adalah jenis wahong. Jadi wahong ada wahong gunung dan wahong laut. Jadi disambung dengan jenis sancang karena memiliki sedikit persamaan dan memiliki lumayan persamaan. Jadi dilakukan okulasi untuk menghasilkan tentunya hasil yang lebih maksimal. Jadi apabila wahong, kita ketahui bahwa wahong memiliki daun yang agak besar. Jadi apabila kita kombinasikan dengan jenis sancang, jadi karakter keduanya itu bisa muncul lebih kuat. Jadi sancang dengan karakter daunnya yang kecil dan wahong dengan karakter batangnya yang memang lebih banyak. Kita lihat wahong karakter batangnya memang sangat eksotis dan ekstrim tentunya. Pak Nomo Jawali, selamat siang. Selamat pagi tentunya menjelang siang nih. Pak Wayan Dedi, Pak Karmaya Suputra, selamat pagi menjelang siang. Dan tentunya saya ucapkan selamat beraktivitas bagi yang sedang beraktivitas. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, tentunya mudah-mudahan sebagai inspirasi untuk teman-teman dalam hobi sebuah proses bonsai. Jadi proses yang saya lakukan ini juga lumayan panjang. Kalau kita runut dari perjalanan awal proses pohon ini sahabat, jadi di awal memang kita lakukan dulu proses tentunya penyuburan dari bahan yang baru disambung. Itu dilakukan penyuburan yang lumayan panjang juga, tentunya dengan memberikan asupan yang cukup baik, dalam artian pupuk tentunya. Jadi itu yang kita lakukan di awal, dan untuk berikutnya kita mulai dengan menata konsep-konsep yang akan kita buat. Jadi hampir 60% kita kerjakan, hampir 70% kita kerjakan pengerjaan pohon ini di pot sahabat. Jadi tidak masalah apabila kita melakukan proses di pot dengan waktu yang cukup dan tentunya dengan proses yang cukup maksimal. Saya rasa hasil yang maksimal juga bisa kita dapat. Dan tentunya juga bagi yang memiliki tempat yang lebih mumpuni atau lebih luas juga bisa kita lakukan dengan sistem ground sahabat. Jadi saya rasa tinggal menjadi pilihan untuk teman-teman saja proses apa yang akan dilakukan. Pak Warung Kalibanyaran, selamat pagi menjelang siang. Pak Kadek Suwarnyana, selamat pagi. Pak Kodia, pagi. Pak Sulut Okis, Rahajang, Semang niki, Mugi Rahayu. Pak Budiaso Ceblong Ketut, selamat pagi. Jadi untuk perawatan karakter tua seperti ini, beberapa bulan mungkin saya bersihkan sahabat. Jadi kita lakukan pembersihan dengan sikat yang kalau bisa sih sikat gigi yang agak halus, masuk beberapa kerak-kerak tentunya seperti ini. Dan mungkin bisa dilakukan dengan pengolesan fungisida sahabat. Jadi seperti beberapa fungisida bisa kita aplikasikan untuk menjaga keutuhan karakter batang pohon ini. Jadi mungkin bisa saya lebih dekatkan sedikit.
Jadi ini yang menjadi karakter yang luar biasa, karena ini adalah karakter alam, sahabat. Jadi bonsai dengan konsep proses yang dilalui dari alam memang sangat-sangat indah. Jadi karakternya mungkin bisa sahabat lihat. Jadi ini memang termakan usia dan termakan rayap tentunya. Sampai di sini jadi ada lubang yang memang berkarakter sekali. Kalau sepintas kita lihat dari bawah, dari batang, mungkin pohon ini sudah rasanya tidak akan memiliki peluang hidup lagi. Jadi seperti ini, tempat di dalam sudah kosong sekali. Seperti ini juga sudah kosong sekali. Tapi dalam keunikan pohon ini, jadi memang situasi batang yang memang sangat-sangat tidak mendapat nutrisi seperti ini, jadi pelapukannya sangat luar biasa. Ada sedikit kambium ataupun ada sedikit gerak alur makan yang masih utuh berada di belakang. Jadi ini awal yang merupakan pertumbuhan dari wahong itu sendiri, sahabat. Jadi ini yang saya rajin rawat, dalam artian pertumbuhan wahong ini kita tidak selalu kita habiskan. Jadi beberapa waktu memang kita liarkan sebentar, sekitar tinggi sekitar 5 sampai 10 cm kita liarkan beberapa kali untuk tetap menjaga keutuhan kambium ini. Jadi seperti ini, sahabat, ini sudah saya potong tadi, tapi beberapa memang saya liarkan kadang-kadang untuk menjaga perkembangan kambium tentunya. Ya ini, jadi ini merupakan, nah ini merupakan daunnya, sahabat. Pak Pudu Edi, selamat pagi. Pak Fred, selamat pagi. Pak Kodia, wahong laut nggak perlu disambung sancang, karakter daunnya hampir sama. Kalau untuk wahong, dari pengalaman saya juga dari beberapa pohon yang juga saya pernah lihat, kebanyakan sih memang diokulasi, Pak. Kalaupun ditampilkan secara orisinal mungkin bisa juga dipilih. Cuman kadang-kadang kita memerlukan pengecilan pohon yang agak cepat, maka jangan menyambung dengan sancang, Pak. Mungkin kalau aslinya juga bisa, cuman pengecilan dengan seperti halnya sancang ini saya rasa agak lama, Pak. Jadi seperti itu, Pak Kodia. Jadi bisa menjadi solusi. Kalaupun mau dibikin wahong itu orisinil juga tidak masalah. Tapi dari yang saya lihat dari teman-teman, lebih wahong memang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi untuk proses pengecilan daun. Pak Bambang Krisnawan, selamat pagi Pak Bambang. Pak Budiaso Ceblong, selamat pagi. Pak Dedi, selamat pagi. Jadi saya lanjut lagi. Jadi ini merupakan titik pertumbuhan dari wahong tersebut. Jadi kita rawat ini, kita biarkan sekali waktu dengan tinggi 5-10 cm. Jadi nanti kita bersihkan lagi. Jadi tetap kita rawat untuk menjaga kambium di belakang ini. Karena hanya kambium ini, sahabat, yang memberikan asupan makan, mungkin saya bisa lebih dekat, hanya kambium ini yang memberikan asupan makan kepada pohon di atas. Jadi secara logika mungkin kita berpikir sangat sulit, karena dengan makan yang sangat sedikit, tapi apa yang kita dapatkan di atas bisa sangat maksimal atau sangat subur. Tapi dengan ketelatenan, sahabat, dengan waktu, ketelatenan, dan tentunya pemrosesan yang bertahap, saya rasa tidak ada yang sulit. Jadi semua ada solusinya, tinggal kita bisa maksimalkan dan tinggal bisa saling sharing bersama penghobi. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, tentunya bisa memberikan tambahan literatur untuk teman-teman dalam memproses suatu pohon. Pak Arya Kris, selamat pagi. Pak Eka Putra, selamat pagi. Terima kasih sama-sama, Pak. Mungkin
mungkin ilmu yang saya miliki juga belum seberapa Pak dari teman-teman yang lain, tapi minimal saya ingin berbagi dalam suatu proses pohon. Jadi kalau kita bicara bonsai, jadi lebih banyak kita ke rasa dan seni. Jadi suatu proses yang kita buat tentunya dengan rasa yang seni, dan tidak lupa kita tetap mengambil inspirasi dari tentunya alam itu sendiri, karena pohon ini memang asalnya dari alam. Jadi apa yang kita buat tentunya harus kita kembalikan lagi dengan konsep alam itu sendiri. Jadi secara karakter pohon ini memang sudah di alam yang proses. Saya tinggal ingin memunculkan sedikit keindahan di atas pohon. Jadi dengan karakter yang sangat kuat, saya ingin sedikit memunculkan keindahan di atas, tentunya dengan daun yang sedikit agak tebal dan tentunya agak subur. Jadi mungkin menjadi kombinasi yang indah tentunya dalam sebuah pohon dengan karakter yang kuat, karakter yang ekstrim. Kita kombinasikan dengan daun yang sangat sehat dan daun yang tebal dengan warna daun yang sudah sangat cerah. Jadi minimal bisa menambah keindahan dari pohon ini. Jadi kembali ke jenis wahong disambung sancang, atau banyak teman-teman kita menyebut dengan wacang. Jadi jenis wacang ini memang sekarang menjadi primadona juga di kalangan penghobi, karena memang secara karakter mungkin di penghobi bonsai terdahulu memang wahong memang menjadi salah satu karakter pohon yang sangat kuat kalau kita jadikan suatu proses bonsai. Cuman sekarang saya lihat teman-teman penghobi sangat kreatif dalam mengkreasikan suatu pohonnya. Maka dari itu karakter pohon yang terlihat sangat-sangat indah kalau kita lihat. Jadi seperti wahong ini, karena kalau kita pikir di alam, luar biasa yang dilakukan oleh alam dalam memproses suatu pohon dengan tingkat korosi ataupun tingkat pelapukan kayu yang sangat-sangat ekstrim. Dan tentunya bagi saya ini sangat seperti lukisan sahabat. Kadang saya melihat suatu bonsai itu, jadi keindahan bonsai itu kalau kita tuangkan ke kanvas, jadi menjadi suatu objek yang sangat menarik. Jadi sangat bisa menjadi inspirasi tentunya untuk teman-teman apabila memiliki bahan wahong ataupun sancang. Jadi bisa mengkreasikan suatu gaya ataupun seni-seni karakter bonsai yang sangat. Untuk proses pencukuran, jadi proses wearing ini saya lakukan 3 minggu sekali ataupun paling lambat sebulan. Jadi itu tetap untuk menjaga konsep ataupun desain pohon itu akan tetap terjaga. Pak Koko Faiz, selamat pagi Pak Koko. Pak Made Yudiantara, sukses semua Pak De. Jadi pruning ataupun wearing. Selamat pagi Bang De Carver. Sahabat saya ini sama-sama penggemar bonsai dengan gaya-gaya yang asik. Rajang Semang Pak Ade Widiantara, selamat berkarya Pak Dek. Oke, state sehat selalu dan tetap berkarya selalu.
Siap Pak Bang Carver, kopinya sudah habis nih, tinggal menunggu kopi siang. Jadi proses perawatan ataupun ya proses pruning pohon ini saya lakukan sekitar 3 minggu sampai sebulan sekali. Jadi itu kita lakukan rutin sahabat, dan tentunya agar tidak merubah pola dan konsep pohon itu sendiri. Jadi penting kita lakukan kontrol dalam artian untuk menjaga pertumbuhan pohon yang maksimal. Jadi minimal 3 minggu ataupun 2 minggu kita lakukan proses itu. Ini owner Istana Bonsai Bali, Haji PC Rahjang Semanggi. Oke, sukses dan lancar selalu niki. Proses tipis-tipis di rumah. Semua Pak Dek. Jadi saya lanjut lagi. Jadi untuk proses wahong atau wacang ini penting kita lakukan proses yang kontrol yang secara rutin, tentunya pada proses penyuburan, proses menjaga kestabilan pohon. Pak Wisnis Trigade lalu pupuk yang digunakan, kalau pupuk atau media kita gunakan, atau saya gunakan pasir malang, tanah subur, dan tentunya Osmocote ataupun Nekastar Pak. Mungkin bisa dikombinasikan pupuk lain. Jadi saya kira untuk pupuk saya rasa kurang lebih sama Pak, tinggal perawatan rutin saja, dan tentunya perawatan rutin dan berkesinambungan. Jadi untuk proses media tentunya kita mencari yang terbaik, walaupun memang ada tambahan menjadi pupuk tambahan juga bisa diaplikasikan tentunya dengan sharing-sharing dengan teman-teman yang lain juga Pak. Kalau untuk pupuk kembali lagi saya gunakan pasir malang, tanah subur, dan Osmocote dan Nekastar. Pupuk cair saya bisa juga digunakan, itu tergantung dari teman-teman, bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Mungkin bisa tonik juga menjadi pilihan. Pak Parista Wijaya, selamat pagi. Yang di belakang Jos Suksomo Haji, ini hibahannya juga dari Istana Bonsai Bali. Jadi salah satu koleksi kita juga. Mungkin agak jauh sahabat, ini cuacanya agak kurang cerah. Sancang hibahan dari Istana Bonsai Bali juga kita proses selama setahun. Jadi Suksomo Haji Agung PJ yang sudah menghibahkan salah satu koleksinya bisa saya jaga dan saya rawat tentunya dengan agar menjadi bonsai yang lebih indah. Pak Eka Tangkas, selamat pagi Pak Eka. Pak Nada Deki, untuk penyuburan sancang, jadi mungkin kita berbagi sedikit informasi ataupun sedikit pengalaman dari saya. Jadi penyuburan sancang itu tentunya tidak lupa yang paling penting adalah porsi media yang selalu kita kontrol, tentunya dari kesuburan. Yang kedua tentunya dari porsi pengobatan hama ataupun pemberian nutrisi untuk menghilangkan beberapa penyakit yang kita lakukan rutin selama 2 minggu. Dan yang ketiga tentunya pupuk tambahan, nanti bisa diaplikasikan berupa pupuk cair ataupun beberapa pupuk organik. Dan terakhir tentunya perawatan yang rutin. Ini yang paling penting buat saya, karena perawatan rutin sangat menentukan kualitas suatu pohon. Jadi minimal perawatan rutin, walaupun itu perawatannya ringan, tapi rutin kita lakukan, itu akan menjadikan pohon itu bisa lebih maksimal. Dan tambahan lagi satu, mungkin untuk teman-teman juga, tentunya penempatan pohon pada posisi yang atau pada tempat yang sesuai dengan habitat pohon tersebut. Untuk sancang, dari pengalaman kita lebih banyak memang tempat yang terbaik untuk sancang harus memiliki sinar tentunya dan angin yang sedikit agak full, jadi untuk menjaga fotosintesis
dan masa dari pohon tersebut dan asupan isi pohon tersebut bisa lebih maksimal. Terima kasih buat Pak Ridwan Safara, Wacang Solusi Intermedia, yang saya sampaikan tadi. Jadi Nyoman Sudiarto, mantap semua, Pak Nyoman, Dekut, semua, Dekut. Sama-sama Pak Wisni, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan ataupun dalam hal penyampaiannya kurang tepat, jadi mohon maaf ini. Mudah-mudahan bisa berbagi, jadi agar seni bonsai ini bisa lebih beragam dan tentunya lebih beraneka ragam. Jadi tentunya menambah inspirasi juga teman-teman kita semua. Pak Nada Deki, sudah sampai sekali. Jadi kuncinya adalah rutin, konsistensi. Itu menjadi poin penting. Jadi setiap proses pohon itu rutin dan konsistensi tentunya menjadi hal yang sangat penting dalam memproses ataupun merawat suatu pohon. Jadi Wacang saya rasa dengan Sajang tidak kalah baik dan juga sama-sama baik, dan tentunya juga sama-sama baik dengan bonsai yang lain. Jadi setiap bonsai itu hampir semua saya lihat bonsai itu baik, tergantung kita bagaimana memproses dan bagaimana merawat bonsai itu menjadi lebih maksimal. Tentunya kesehatan yang utama. Jadi kesehatan yang baik akan memberikan kesuburan yang maksimal untuk pohon tersebut. Jadi seperti Wacang ini, karena dengan karakter pohon yang sangat-sangat tua dan terlihat sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa memberikan asupan yang kuat, tapi dengan perawatan kita yang maksimal, dengan memberikan asupan yang cukup, jadi bisa kita membuat karakter di atas ini yang sangat-sangat subur. Jadi itu yang menjadi konsep kita. Jadi ingin kita kembali sampaikan kesan bahwa di balik karakter yang seram angker ada karakter di atas yang sangat lembut dan tentunya sangat indah. Jadi bisa menjadi perpaduan suatu pohon yang sangat menarik, sahabat. Jadi ini untuk pengawatan sudah kita lakukan juga. Jadi beberapa sudah saya lepas, sahabat. Jadi proses pengawatannya masih ada beberapa. Jadi kawat kita akan lakukan lepas dengan keseluruhan secara bertahap. Jadi mudah-mudahan bisa sesuai target, karena ingin saya munculkan karakter pohon ini dan tentunya dengan tujuan akhir pohon ini tentunya dengan tidak menggunakan kawat, sehingga karakter naturalnya lebih terlihat. Jadi penggunaan kawat atau alat bantu sangat penting untuk proses suatu pohon. Tapi mudah-mudahan di hasil akhir ini bisa kita kurangi penggunaan alat bantu agar karakter dan kesan pohon ini secara natural bisa lebih tercapai. Pak Ripkul, selamat siang. Pak Lim, selamat pagi menjelang siang tentunya. Pak Lim Karain Tanah, selamat pagi menjelang siang. Jadi untuk tambahan penyuburan saya tambah dengan talang tentunya. Mungkin teman-teman sama penghobi juga sudah banyak yang menggunakan, jadi menggunakan sistem talang ini. Jadi talang bagi saya merupakan hal yang sangat penting dalam menambah tingkat kesuburan pohon. Memang dikondisikan apabila kita melakukan talang pada jenis Sajang dan Wacang, akar ini akan sedikit di atas. Tapi minimal dengan adanya talang kita bisa mengkontrol pergantian media ataupun
pergantian media ataupun kita lakukan semua kontrol media itu bisa kita lakukan lebih sering tentunya ke talang. Jadi talang ini sangat membantu dalam proses penyuburan pohon dan sangat membantu dalam proses kontrol, karena pergantian media keseluruhan bisa kita minimalisir di talang ini. Jadi dengan adanya talang kita lakukan pergantian media 6-8 bulan sekali. Jadi dengan akar di pot bisa kita lakukan pergantian media sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun sekali. Pak Udin Balai, kalau daun sancang melintir apa penyebabnya? Kalau daun sancang melintir dari pengalaman kita itu biasanya itu ada hama ataupun ada semacam hama serangga, Pak Balai. Mungkin bisa dicoba dengan pemberian insek. Jadi penggunaan insek ada berbagai macam merek, bisa dicoba dulu dengan dosis ringan tentunya Pak Balai. Dan dicoba mungkin bisa secara bertahap. Jadi hari yang pertama kita gunakan, kalau memang dengan dosis ringan, kalau memang hama itu masih terjadi, bisa kita gunakan sampai 2 atau 3 kali. Jadi 2 hari kita gunakan lagi. Kalau sudah hilang hamanya ya kita cukupkan. Saya rasa itu untuk proses hamanya juga. Kalau bisa untuk proses penyemprotan hama ataupun insektisida, fungisida ataupun jenis-jenis pemasmi hama yang lain kita lakukan rutin sahabat. Jadi bukan menunggu pada saat dia terkena. Jadi kita lakukan bisa rutin, entah 2 minggu sekali atau entah sebulan sekali. Jadi melihat dari situasi kondisi pohon tersebut. Jadi pohon ini memiliki ukuran yang medium, tinggi sekitar di atas 60 cm. Jadi 60 cm. Sekitar kalau di kontes mungkin di atas 60 masuk lag ya. Jadi dengan masuk ukuran L. Jadi ukuran L karena memang karakter pohon ini memang tinggi, sedikit tinggi karena ada perkembangan yang naik. Namun di atas kita buat sedikit agak turun menjuntai, jadi seperti bukit. Pak Yusa, selamat pagi tentunya, dan selamat beraktivitas bagi teman-teman kita. Saya ucapkan terima kasih sudah apresiasinya, ada yang sharing, ada yang menonton, jadi sangat terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya juga sangat terima kasih atas saran dan mungkin ada kritikan teman-teman juga, jadi bisa jadi acuan untuk kita untuk membuat proses yang lebih baik. Jadi dalam proses bonsai ini, jadi tetap kita mengacu kepada karakter alami. Jadi karakter alam, sebuah drama alam atau sebuah konsep alam, di mana kita mendesain sebuah bonsai. Tentunya awal yang kita lihat adalah melihat drama alam ataupun kondisi alam sebuah pohon. Jadi kondisi alam itu kita ilustrasikan di sebuah karya bonsai, tapi tidak lupa juga kita tetap membuat suatu bonsai dengan rasa tentunya, agar pohon atau bonsai yang kita buat ini berkembang dengan baik. Jadi tidak kita lakukan sesuatu yang memang menyakiti pohon ini. Jadi kita usahakan kita lakukan suatu konsep yang sangat nyaman juga untuk pohon. Jadi beberapa, kalau memang kita lakukan penggunaan kawat, ya usahakan di saat kawat masuk kita lakukan pelepasan kawat juga, dan tentunya beberapa kambium hidup juga kita rawat tentunya, agar pohon ini bisa tumbuh lebih maksimal. Jadi intinya setiap kita memproses pohon, jadi diperlukan suatu rasa tentunya,
mendesain pohon itu sehingga pohon itu merasa nyaman ataupun merasa pas untuk kita proses, sehingga apapun nanti yang kita harapkan dari pohon itu bisa lebih maksimal. Dan tentunya pohon ya yang memang dicari tentunya asupan makan yang baik dan perawatan dari hama ataupun penyakit. Jadi mari berkarya sahabat, mari berekspresi. Jadi sesuatu yang baru silakan dicoba selama memberikan hasil yang baik tentunya untuk sahabat. Jadi jangan takut untuk mencoba, tentunya dari sharing-sharing kita, tentunya dari pengalaman sahabat juga melihat beberapa pohon. Jadi silakan mencoba. Mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang positif untuk teman-teman dan tentunya hasil yang indah untuk proses yang nanti yang sahabat buat, pohon yang sahabat buat. Pak Dewa Satria, berapa cabang yang dibutuhkan? Kalau berapa cabang, jadi proses untuk okulasi dulu ini hanya satu cabang. Jadi proses bisa saya jelaskan sedikit. Proses disambung hanya di satu cabang. Jadi karena kembali lagi kita melihat kondisi pohon ini yang memang secara titik tumbuh memang tidak ada di sini, Pak. Jadi memang desain yang kita buat, kita anggap pohon ini memang sudah tidak ada pertumbuhan di sini, hanya ada di belakang, itu pun naik di sini. Jadi ini yang kita sambung atau okulasi dari wajarnya. Jadi hanya ini dulu penyambungnya. Jadi perlukan waktu yang cukup panjang. Jadi untuk membuat kondisi yang lumayan besar untuk penyambungnya ini. Nah dari penyambung ini yang kita rawat dan kita desain dengan beberapa percabangan juga. Jadi untuk desain, untuk konsep itu kembali lagi ke selera, kembali desain dari teman-teman. Jadi mungkin secara konsep ini yang bisa saya maksimalkan. Mungkin teman-teman memiliki desain yang berbeda, saya rasa tidak masalah. Jadi saya kembalikan lagi ke konsep dan tentunya ke desain teman-teman, menjadikan suatu pohon itu terlihat baik. Pak Nam Scrap Piron, selamat pagi, menjelang siang. Jadi seperti itu Pak Dewa Satria. Jadi sistem okulasi saya rasa sudah sangat kita sering temukan di proses sebuah bonsai. Karena sistem okulasi tentunya ingin mendapatkan suatu pohon yang bisa lebih maksimal. Dah. Tapi aku mohon maaf sahabat, ada keperluan sedikit. Jadi saya lanjut lagi. Jadi sistem okulasi pada suatu proses sebuah bonsai, saya rasa sudah banyak sekali kita lakukan tentunya di bonsai-bonsai di Indonesia. Jadi saya rasa menjadi pilihan yang baik tentunya, karena kita ingin menghasilkan sesuatu perpaduan yang tentunya lebih maksimal. Dan seperti wajang ini, mungkin Bapak sahabat ketahui bahwa wahong memiliki karakter batang yang sangat baik. Mungkin pengecilan daunnya yang agak lambat,
itu mungkin bisa kita okulasi dengan sancang yang memiliki pengecilan daun yang sangat maksimal. Tentunya kita melakukan okulasi juga harus menyesuaikan atau mencocokkan dengan jenis-jenis tertentu, karena beberapa okulasi yang saya ketahui adalah wahong dengan sancang, dan beberapa fikus bisa kita okulasi juga. Jadi tidak masalah dan menjadi pilihan yang baik juga, apalagi kita memiliki tujuan yang sama-sama membuat satu proses bonsai yang indah. Pak Yulis Setiawan, selamat pagi menjelang siang. Jadi selamat berkarya Pak Yulis. Pak Yulis, semoga sukses selalu. Jadi saya rasa sedikit inspirasi, sedikit berbagi kita hari ini sahabat tentang suatu proses bonsai. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat, dan tentunya bagi teman-teman yang baru memulai bonsai, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit inspirasi juga untuk desain sebuah bonsai, untuk menikmati sebuah bonsai. Ya, tinggal sekarang kesabaran tentunya dan keuletan teman-teman dalam proses sebuah bonsai. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata ataupun beberapa pendapat yang kurang tepat. Jadi sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Jadi tentunya dengan siaran langsung ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan bagi sahabat dalam memproses suatu pohon. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada teman sahabat yang sudah menonton dan sahabat yang sudah mengapresiasi siaran langsung ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan selamat berkarya tentunya bagi yang lagi berkarya, dan selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan semoga semua dalam keadaan sehat selalu, dan kita bisa berbagi dan sharing-sharing lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi selamat pagi sahabat. Sekian dulu untuk siaran langsung hari ini. Salam bonsai mania, salam bonsai dewata, salam bonsai nusantara, dan tentunya salam satu hobi untuk sahabat sehobi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Tapi jangan lupa untuk diklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis.